S Hardware secara laba itu cuma naik sedikit kecil banget, tetapi kok bisa ya harga sahamnya bisa melambung sampai 10%, di atas 10% bahkan beberapa hari terakhir. Simak ulasannya lebih ke analisa fundamental ya. S Hardware, apa yang menarik? Menurut saya ada satu hal yang menurut saya sangat fundamental, tapi ini bisa menjadi poin atau bisa menjadi senjata atau bisa dikatakan sebagai ya defense juga ya bagi suatu perusahaan, dan ini bagus banget. Dan yang kedua juga kita akan lebih membahas perihal kok bisa ya yang labanya naik dikit kok harganya bisa melambung di atas 10%. Simak ulasannya di video kali ini tentang S Hardware, kode saham ACES. Saya take di tanggal 11 Mei saat break market dan akan saya rilis nanti malam. Oke. Oh, ini laporan keuangan dari S Hardware ya. Ini laporan keuangan di S Hardware. Kita cek. Oh, secara aset dia mengalami kenaikan yang luar biasa. Sebelumnya 7,2 T, sekarang 7,5 ya. Liabilitasnya mengalami kenaikan, ekuitasnya mengalami kenaikan sedikit banget. Nah, ini penjualannya ya. Kalau penjualannya kita cek, penjualan net ya, bahkan ya salesnya itu bertambahnya berapa nih? 1702 303 447 770 dikurangi 1626507 283 738 kali 75 dibagi 1626. Bentar, sorry 1702 303 447 770 dikurangi 1626 507 283 738 dibagi 1626 507 283 738 kali 100. Nah, kenaikannya salesnya atau omsetnya itu cuma 4,6% ya. Jadi under 5% bahkan. Secara keseluruhan net profit dari perusahaan ini juga mengalami kenaikan, tapi tidak signifikan ya. Jadi labanya jadi berapa nih? Juta, miliar ya. 158 M, sebelumnya 153 M. 158 128 340 dikurangi 153 498 472 dibagi 153 498 597 472 kali 100. Loh, kan banyak banget. Bukan ding. 58362 128 340 dikurangi 53 498 597 472 dibagi 53 498 597 472 kali 100. Nah, kenaikannya net profitnya hanya 9%, under 10%, salesnya naiknya under 5% bahkan. Poin-poin yang menarik tuh apa sih? Beban usaha naik, sesuai dengan omset naik, beban usaha pasti naik. Pendapatan lain-lain dia mengalami penurunan. Beban lain-lain dia naik. Dia naik, sebelumnya hanya 300 juta, sekarang 8 M. Oke, beban pajak final dia berhasil menggerus, menurunkan. Lalu beban keuangan bersih juga berhasil menurunkan, which is good. Pajak kini juga turun. Pajak tangguhan sebelumnya 5M, sekarang 400 juta. Jadi secara overall ini tidak ada hal yang positif, tidak ada yang sangat signifikannya. Kalau kita cek di penjualan di note 27. Note 27, nah ini penjualan dari segmennya mereka, produk dibagi 3 ya, produk perbaikan rumah, gaya hidup, dan permainan. Semuanya overall mengalami kenaikan, which is good. Paling banyak adalah perbaikan rumah, kenaikannya capai berapa nih? 867 ya, 60 juta, 60 M. Lalu kalau gaya hidup itu naiknya di angka belasan M. Hanya belasan M. Nah, ini yang lumayan juga ya. Untuk produk mainan naik 5M. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan aslinya dari segi penjualan setiap segmen semuanya mengalami kenaikan, which is good. Jadi oke-oke aja, cuman memang tidak bisa sangat signifikan gitu.
Nah, hal yang menarik dan menurut saya sangat fundamental ada di sini. Kasnya itu naik 2,4 T juta miliar triliun, 2,4 loh, 2,4 T. Sedangkan hutangnya secara keseluruhan itu 1,4 T. Jadi kasnya doang itu buat bayar semua hutangnya itu sangatlah bisa, bahkan masih sisa 1 triliun loh. Luar biasa, ini bisa dikatakan memang perusahaannya sehat banget. Kalau kita cek lagi lebih telaah kas dan arus kas di note ke-4 ya, itu di note 4 kita cek. Nah, ini kita cek di note ke-4 halaman 8 kasnya dari total 2,4 T kan dibagi beberapa tuh. Nah, ini dibagi ke berapa? Yang paling besar itu tetap di bank dalam bentuk rupiah, itu totalnya 1,9. Kalau kita bisa cek sendiri tadi total hutangnya itu 1,4. Jadi perusahaan bisa membayar hutang dengan uang di bank dalam bentuk rupiah itu bisa-bisa aja 1,9 dan masih ada sisa 500 juta tanpa harus mengambil dolar Amerika, yuan China, dan juga uang deposito ya. Ini berarti bisa dikatakan oke-oke banget ya. Nah, tingkat suku bunganya di deposito itu 2/4 sampai 5%. Nah, positifnya kan itu ya. Positifnya perusahaan berhasil atau bisa nutup liabilitasnya dengan cash on hand-nya, dengan kas yang ada di banknya doang. Itu dengan 1,9, bahkan masih surplus 500 juta gitu. 500 M. Ya, 500 M, which is good. Tapi buruknya adalah banyak uang nganggur gitu. Uangnya ibaratnya di sini kan nganggur nih kalau nggak dibayarkan ke hutang ya. Yang ngapain gitu? Alangkah lebih oke-nya atau lebih powerfulnya kalau nominal ini let's say 500 M itu ditaruh di deposito gitu. Menurut saya taruh deposito karena lumayan kan 2/4% dari 500 M, berapa tuh nanti dapatnya? Misal nih 2% aja. Oke, 500 M dikali 2%, 0,02. 10 kali 500 ini M ya, berarti 0,9, dapat 10 M doang. Itu dengan asumsi hanya 2% loh modalnya, 10 M dengan cuma-cuma. Itu hal yang bagus banget ya harusnya. Tuh, itu pemikiran saya, tapi kita juga belum tahu ya apa kegunaan kas yang terlalu banyak. Menurut saya too much ya. Sedangkan persediaan mereka ini udah banyak banget, 2,7 T juga gitu. Apakah gunanya untuk membeli persediaan lanjutan atau yang lainnya? Nah, itu perusahaan yang bisa menjawab sendiri ya. Tetapi dengan porsi seperti ini, menurut saya kasnya terlalu banyak. Begitu. Nah, kondisinya Assetware saat ini tuh berada di PE 13,58. PBV-nya ada di 1,5. Bisa dikatakan perusahaan ini biasa saja, tidak murah, tidak mahal. Dan market cap mereka itu 9T. 9T plus uang cash secara tersirat itu 1T free. Ibaratnya ini kan cashnya 2,4, tapi kalau 2,4 dibayarkan untuk hutang semua ya berarti kan masih ada 1T. Jadi bisa dikatakan market cap 9 triliun plus uang cash 1 triliun. Dengan asumsi tidak punya hutang sama sekali atau nol. Itu sisi yang sangat positif banget ya menurut saya untuk Assetware. Nah, lantas pertanyaannya adalah kok bisa dalam seminggu ke belakang perusahaan naik 14% loh. Yang perlu teman-teman ketahui Bapak Ibu sekalian adalah kita harus bisa memisahkan antara fundamental data ini dengan yang namanya teknikal. Dengan menggunakan teknikal, memang kalau segi laporan keuangan tidak ada hal yang positif gitu. Biasa saja ya naik tapi biasa saja. Tetapi kenaikan atau ibaratnya data ini kan keluarnya di bulan apa nih? Bentar. Data LK ini itu keluarnya di bulan Maret. Itunya kalau nggak salah tuh di Mei awal. Bentar nih internetnya agak lemot nih. Oke, ini keterbukaan informasi kita cek.
nggak salah ya, laporan keuangannya tuh rilis di awal Mei. Nah, kalau awal Mei secara tanggal itu berarti harganya masih di sini-sini aja, masih sideways. Jadi belum direspon positif oleh retail. Dan memang belum ada tendensi yang positif itu. Tetapi secara teknikal harusnya kita sudah aware di tanggal 5 Mei. Jadi selanjutnya di 8 Mei kalau naik atau breakout dari garis merah ini harusnya sudah pick up, sudah mengambil. Gitu. Nah, poinnya di sini adalah kita harus bisa memisahkan kapan menggunakan fundamental dan kapan menggunakan teknikal gitu. Dengan kondisi seperti ini tidak bisa juga menjadi acuan bahwa laporan keuangannya kinclong pasti sahamnya akan naik. Begitupun sebaliknya, saat laporan keuangannya biasa aja atau bahkan jelek, pasti teknikalnya akan anjlok. Nggak bisa jadi acuan itu. Jadi perlu disimak juga kapan kita menggunakan laporan keuangan, kapan juga menggunakan teknikal. Dalam teknikal mungkin aja waktu sahamnya downtrend, tapi laporan keuangannya oke, bisa aja dia menjadi pullback ya, titik pullback atau balik arah menjadi naik. Tapi apakah sementara atau tidak? Nah, kita cek dulu secara teknikal, ada volumenya enggak. Terus lihat satu, dari segi laporan keuangannya, apakah kalau semisal nggak ada volume terus harganya turun, pertanyaannya adalah saat labanya naik itu beneran naik atau hanya naik dalam tanda kutip, tidak ada tidak ada cashnya, tidak ada duitnya gitu. Nah, itu yang perlu dicek lagi. Kalau menurut saya secara keseluruhan Assetware dengan kode saham ACES ini sangatlah worth it dari segi kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan saya mengatakan one of the best lah perusahaan yang ada di Indonesia Assetware ini. Karena yaitu tadi, mereka bisa membayar hutangnya secara keseluruhan dengan uang kasnya sendiri. Itu sisi positifnya ya. Jadi market cap 9T saat ini saya take video plus 1 free cash. Tidak ada tendensi buat apa-apa. Itu hal yang sangat positif banget. Dan ditambah persediaan 2 triliun dan lain banyak kan berarti. Jadi ini positifnya perusahaan ini. Tetapi ya balik lagi, apakah segmen retail dan ya sektor bisnis yang dilakukan oleh Assetware ini let's say 2-3 tahun atau 4 tahun ini masih ada pangsa pasarnya. Nah, itu menjadi PR atau bisa digunakan sebagai forecasting sendiri. Kita melihat ini secara bisnis keseluruhan worth it apa enggak, menarik apa enggak. Bisa dicek juga gerai-gerai yang ada di tiap-tiap kota Bapak Ibu sekalian, apakah memang menarik dan bahkan banyak pengunjung dan lain-lain. Itu bisa menjadi salah satu hal yang ya bisa dikatakan sampel lah ya, sampel dari tiap itu. Atau bahkan mungkin gerai di kota Bapak Ibu tutup, nah itu bisa menjadi sinyal dangerous. So, secara kesimpulan terakhir, apakah worth it Assetware untuk dibeli? In my opinion, untuk saat ini enggak dulu secara fundamental. Karena bagi saya, kalau saya melakukan invest, saya sudah ada saham yang digunakan tetap positif. Tapi kalau mau invest yang model saham yang beli saat murah tetapi berlian, menurut saya Assetware ini belum masuk kategori itu. Tetapi dari segi teknikal, perusahaan ini sangatlah menarik. Mungkin itu yang bisa saya share tentang video kali ini perihal Assetware atau kode saham ACES. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang mau request, tulis aja di kolom komentar. Pasti akan saya bahas ya, cuman kapannya, nah itu ditunggu aja. Sebagai contoh, ada yang request PSSI laporan keuangan kuartal pertama 2023, aku belum saya bahas. Nextnya akan saya bahas. Oke, semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.